Oke, halo lagi guys. Jadi ini adalah pembahasan One Day One Problem PraOSK 2025 untuk soal day kedua ya, hari kedua, yaitu manik-manik dan batang berosilasi. Oke, mari kita mulai dari baca soalnya dulu ya. Jadi soalnya itu tentang manik-manik kecil dipasang ke batang vertikal yang kaku dan licin yang diputar terhadap poros di ujung bawahnya. Sedemikian hingga batang dapat berotasi di bidang vertikal dan manik-manik dapat bergerak tanpa gesekan di sepanjang batang. Awalnya manik-manik bertumpu pada piringan bundar kecil yang konsentris dengan batang. Nah, piringan itu yang ini nih. Dan melekat padanya pada jarak D. Nah, jarak D-nya itu dari sumbu putarnya ya. Batang mulai melakukan gerak harmonik sederhana di sekitar posisi semula dengan amplitudo sudut kecil θ 0. Ya, posisi semula yang dimaksud adalah posisi vertikal ini. Kemudian dia berosilasi harmonik sederhana dengan simpangan yang kecil dan amplitudonya adalah θ 0 ya. Jadi batang itu dia gerak ini ya, kiri kanan kiri kanan. Pertanyaannya, tentukan frekuensi osilasi minimum yang diperlukan agar manik-manik dapat meninggalkan batang. Nyatakan dalam G, θ 0, dan D. Jadi ini tuh nanti ada kayak efek ketika kita, bukan kita ya, ketika batangnya itu bergerak bolak-balik kayak gini terus nih, lama-lama manik-manik ini dia akan bisa terangkat ya, bisa jadi terangkat jika gerak bolak-baliknya ini terjadi dalam nilai yang cukup cepat ya. Artinya dengan frekuensi yang cukup besar sehingga gerak bolak-baliknya sangat cepat. Nah, pada kondisi tertentu, manik-manik ini nih bisa aja dia tuh jadinya bergerak ke atas dan lepas dari batangnya. Nah, pertanyaannya adalah itu, berapa frekuensi minimum, frekuensi gerak bolak-balik yang diperlukan di sini agar manik-maniknya ini itu dapat lepas dari batangnya. Oke, lagi-lagi ini diambil dari 200 More Puzzling Physics Problem ya. Dari bukunya aku tampilkan di sini, referensinya kalian bisa cek aja. Oke, nah jadi pertama kita coba pahami dulu tentang gerak osilasi batangnya ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah pernah belajar osilasi, ini akan menjadi cukup familiar buat kalian. Buat yang belum, aku sangat sarankan kalian belajari lebih dulu tentang gerak osilasi ya. Tapi simpelnya, gerak osilasi itu karena di sini simpangannya adalah simpangan angular ya, simpangan theta dan amplitudenya θ 0, maka yang namanya gerak osilasi pasti persamaannya itu adalah fungsi sinusoidal terhadap waktu ya. Yang mana theta sebagai fungsi waktunya itu adalah amplitudo, which is adalah θ 0 dikalikan sin omega t. Di mana omega ini disebut sebagai frekuensi sudut. Nah, frekuensi sudut ini nanti dia ada hubungannya dengan frekuensi biasa ya. Yaitu frekuensi sudut adalah 2pi dikali frekuensi yang biasa. Mungkin aku kasih keterangan aja di sini. Omega kecil, omega itu adalah 2pi dikali F. Di mana F itu adalah frekuensi getarannya, jumlah getaran per waktu ya. Jadi kalau misalkan kita nyatakan nih F kecil ini adalah, mungkin aku tuliskan secara terpisah aja di sini. Oke. Nah, F ini adalah jumlah getaran per waktu. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan memerlukan percepatan sudutnya. So, kita dapatkan dulu kecepatan sudutnya ya, theta dotnya, yaitu turunan theta terhadap waktu. Ini fungsi sin, turunannya kan adalah fungsi cos ya. Tapi jangan lupa di dalamnya kan ada fungsi omega dikali t, berarti konstanta dikali fungsi t pangkat 1 ya. Yang mana turunan t pangkat 1 kan adalah 1. Jadi sisa koefisiennya aja dan koefisiennya kita taruh di depan. Nah, turunkan satu kali lagi untuk mendapatkan percepatan sudutnya atau theta double dot. Alias kita turunkan saja theta dot sekali terhadap waktu. Nah, itu akan membuat kita menurunkan fungsi cos ya, di mana turunan fungsi cos itu adalah min sin. Lagi-lagi jangan lupa karena di dalam fungsi cosnya ada omega t, itu juga kita perlu turunkan juga dan menghasilkan nilai konstanta omega lagi di luar dari aturan hasil dari aturan rantai ya. Dan omega itu nanti mengalihkan omega yang sudah ada sebelumnya sehingga menjadi omega kuadrat. Oke, itu yang pertama. Berikutnya, di sini simpangannya kan kecil ya. Biasanya kita bisa tuliskan sebagai simpangan tetanya itu jauh lebih kecil daripada 1 radian dan berlaku atau kita bisa lakukan yang namanya pendekatan ya. Nah, pendekatannya itu berdasarkan dari bentuk deretnya fungsi sin dan cos. Jadi ini adalah bentuk deretnya sin dan cos yang bisa dihitung menggunakan deret Taylor ya. Deret Taylor atau deret Maclaurin. Jadi fungsi sin X itu dapat dinyatakan sebagai X min X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Dia tuh polanya pangkatnya ganjil ya.
Untuk cos X itu adalah 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Nah, untuk simpangan sudut yang kecil tentunya suku-suku yang ordenya tinggi atau yang pangkatnya besar itu jadinya sangat kecil. Sehingga nanti suku-suku yang ini nih itu dapat diabaikan ya. Jadi untuk sin theta itu dapat kita ambil sebagai theta saja dan cos theta dapat kita ambil sebagai 1. Jadi kita ambil pakai pendekatan yang orde pertama saja. Nah, orde pertama itu maksudnya kita ambil yang pangkatnya 1 saja ya. Oke. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ini adalah persamaan gaya pada kondisi tersimpang sebesar sudut theta si batangnya dan manik-maniknya itu yang warna biru di sini. Nah, sebenarnya kan tadi kalau teman-teman aware nih di sini tuh ada semacam platform ya, ada semacam piringan. Cuman yang akan kita tinjau adalah kondisi ketika manik-maniknya tuh sudah lepas kontak dengan si piringan ini sehingga kita cukup tinjau gaya dari batang yang adalah gaya normal ya. Gaya normalnya ini pasti tegak lurus dengan batang dan juga gaya berat. So, kita tidak lagi menghitung gaya normal dari si piringannya, karena kan kita ingin nanti dia lepas kontak ya. Lepas kontak atau lebih tepatnya kita ingin kondisi maning-maning kan nanti bisa lepas dari batang, tentu itu mengharuskan juga lepas kontak dari piringan. Nah, berdasarkan diagram gaya ini, gaya normal yang tegak lurus batang tadi ke arah sini nih, kita bisa proyeksikan menjadi 2 gaya lagi, yaitu gaya arah vertikal, aku sebut saja NY, dan gaya arah horizontal, aku sebut saja NX. Nah, nantinya gaya arah vertikal ini kalau kita mau si manik-maniknya itu bisa lepas, tentu dia harus bisa melawan gaya berat yang bekerja pada partikel. Nah, kita perlu mencari gaya NY ini. Nah, dengan untuk mencari NY kita akan menggunakan persamaan gerak arah horizontal nantinya, di mana di arah horizontal ini kan dia punya simpangan horizontal ya. So basically dia di arah horizontal itu punya percepatan. Nah, percepatan ini bisa kita hitung nanti dan kita bisa dapatkan NX dan juga dapatkan gaya normalnya. Lalu kita bisa proyeksikan ke arah vertikal untuk mendapatkan NY, lalu gunakan syarat bahwa NY itu harus lebih besar daripada MG untuk menentukan syarat nilai minimum frekuensi frekuensi osilasinya. Oke, mari kita mulai dengan mencari nilai X terlebih dahulu ya. Jadi perhatikan geometrinya teman-teman. Nah, tadi kan posisi manik-maniknya itu ada di jarak D dari sumbu putar ya pada awalnya ya. Nah, kita akan ambil itu sebagai kondisi tinjauan awalnya karena nanti kan tentu dari posisi ini kita kasih frekuensi minimum ya, dia masih ada di jarak sekitaran D ya. Nah, X-nya kan berarti adalah dari trigonometri sederhana aja proyeksi ya. Jadinya X itu adalah D sin theta. Atau teman-teman juga bisa tinjau ulang dari definisinya sin theta ya. Jadi kan ini segitiga siku-siku ya. Ini siku-siku nih. Berarti kan sin theta itu sama dengan depan per miring ya, alias X per D. Nah, dengan sedikit dibolak-balik aja ya, bisa diperoleh X-nya sama dengan D sin theta. Kemudian gunakan pendekatannya tadi, sin theta dapat didekati dengan theta. So, X sama dengan mendekati D dikali theta ya. Lalu turunkan 2 kali terhadap waktu, tentu X double dot-nya atau percepatan arah X-nya itu sama dengan D dikali theta double dot. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan arahnya ya. Jadi, jika kita definisikan sebuah panjang, dalam artian ini X ya, X ini tuh bertambah panjangnya kemana? Nah, X ini bertambah panjangnya kan ke arah kanan ya. Jadi dia diukur dari garis vertikal yang merupakan posisi tengahnya. Kemudian posisi si manik-manik ini diukur ke arah kanan. Artinya dia bertambah ke arah kanan. Maka berdasarkan arah bertambahnya ini ke situ pula lah juga arah by definition si X double dot-nya. Nah, demikian pula dengan theta double dot-nya. Jadi theta itu kan diukur dari garis vertikal sehingga ketika dia batangnya tersimpang sebesar theta, maka kan arah bertambahnya theta sesuai dengan arah panah yang aku tuliskan di bawah. Nah, maka arah theta double dot-nya atau arah percepatan sudutnya juga ke arah yang sama. Seperti itu. Nah, cuman pada kenyataannya kan karena ini gerak osilasi tentulah percepatannya itu adanya ke arah sebaliknya kan karena kan dia harus membuat sistemnya itu kembali ke posisi setimbangnya which is yang posisi ketika batangnya vertikal. Nah, itu terjadi dengan cara theta double dotnya itu pasti minus dan ya kalian bisa lihat di sini kan ada minusnya nih. So, theta double dotnya ini arahnya ke sini
tapi nilainya minus. Artinya arah sebenarnya adalah ke arah sebaliknya ya. Sama juga dengan X double dotnya, karena tadi X double dotnya itu kan sebanding atau sama dengan D dikali theta double dot, maka arahnya nilainya X theta double dot itu juga bakal minus. Sehingga percepatannya itu juga sebenarnya bukan ke kanan ya aslinya, tapi percepatannya itu arahnya ke kiri. Dan ini make sense dengan kondisi bahwa satu-satunya gaya arah horizontal yang bekerja pada manik-manik itu adalah proyeksi gaya normal ke arah kiri, NX. Dan itu nanti sama dengan percepatan total yang aslinya arahnya ke kiri ya. Walaupun X double dotnya ke kanan, tapi secara arah karena X double dotnya itu minus, berarti kan arahnya itu sebenarnya adalah ke kiri. Oke, nah sekarang kita tinjau dulu atau kita cari gaya N-nya ya. Nah, jadi tinjau hukum Newton ya. Sigma F sama dengan mx double dot ya. Karena aku tinjau persamaan gerak di arah horizontal atau di arah sumbu X. Nah, aku pilih arah positif ke kanan karena ingat gaya dan percepatan itu kedua-duanya vektor. Dan kalau kita tinjau di satu sumbu tertentu, kita perlu memilih arah positifnya. Aku pilih arah positif ke kanan, maka gaya NX ini kontribusi ke arah kanannya tentu adalah min NX ya. Karena sebenarnya arah NX-nya itu tadi ke arah kiri ya. Kemudian mx double dot. Nah, ini kan arahnya emang ke kanan, so positif ya. Dan kita masukin definisinya, berarti ini D dikali theta double dot. Lalu nx itu sendiri kan adalah proyeksi dari n ke arah horizontal ya, which is menggunakan cos theta. Jadi nx adalah n cos theta. Nah, theta double dot itu tadi sudah kita hitung di sini. Kemudian substitusi ke sini. Nah, diperoleh nanti min M D omega kuadrat theta 0 sin omega T. Ya, kalian bisa lihat bahwa gaya nilai negatifnya nanti cancel. Kemudian cos theta-nya itu mendekati 1, so kita dapat gaya normalnya itu adalah ini semua. M omega kuadrat theta 0 D sin omega T. Oke, sebelum lanjut mungkin aku mau sedikit jelasin lebih lanjut. Jadi untuk osilasi itu tidak masalah kalian mau ngambil fungsinya itu sin atau cos ya. Karena pada akhirnya karena ini akan dirata-ratakan nanti ya di akhirnya, karena kan dia gaya arah vertikalnya nanti tuh berubah-ubah. So kita akan ambil nilai rata-ratanya. Jadi ketika dirata-ratakan ya fungsi sin atau cos nanti nilai rata-ratanya sama. So mau awal ini pakai sin atau cos itu nggak ada masalah. Nah, berikutnya kita hitung NY-nya. NY itu kan adalah gaya proyeksi gaya normal ke arah vertikal tadi ya, yang nanti akan melawan keberadaan gaya berat. Proyeksinya itu kan adalah N sin theta. Dengan pendekatan sudut kecil tentu itu akan menjadi N theta. Dan tetanya dan N-nya tadi kan sudah kita peroleh di sini. Kemudian jangan lupa theta itu sendiri itu adalah ini, theta 0 sin omega T. Maka nanti kita kalikan lagi ke sini tuh theta 0 sin omega T. Maka theta 0-nya nanti akan jadi kuadrat, sinnya juga akan jadi kuadrat ya. Dan diperolehlah hasil seperti ini. NY-nya adalah M omega kuadrat theta 0 kuadrat D dikali sin kuadrat omega T. Nah, sekarang perhatikan bahwa gaya angkat NY ini kan gaya yang melawan gaya beratnya, itu bergantung waktu ya. Dan karena dia bergantung waktu, tentu kita perlu mengambil gaya, bisa dibilang gaya rata-rata gitu ya. Jadi kita bisa ambil gaya rata-ratanya, itu yang harus bisa melawan gaya berat. Karena kan gaya normal Y-nya ini berubah-ubah. So, kita ambil gaya rata-ratanya saja. Dan gaya rata-rata itu nanti kita gunakan sebagai syarat untuk melawan gaya gravitasi. Sehingga jika gaya rata-ratanya itu bisa melawan gaya gravitasi, bisa menyimbangi gaya gravitasi atau lebih besar malahan daripada gaya gravitasi, tentu kan itu akan membuat si manik-maniknya itu bisa terangkat dan lepas dari batang. Oke, nah sekarang gimana cara mencari gaya rata-rata? Tentu kita tinggal merata-ratakan fungsi ini saja. Nah, jadi gaya rata-rata aku gunakan simbol kurung siku di sini ya. Nah, untuk variabel yang di depan ini, M omega kuadrat theta 0 kuadrat D, itu nilainya konstan tidak bergantung waktu, so bisa kita keluarkan dari nilai rata-rata, dan kita tinggal merata-ratakan nilai sin kuadrat omega T saja. Nah, jadi terkait nilai rata-rata, teman-teman, ini aku singgung sedikit. Mungkin di konsep klasik, kita tuh kalau pernah ya belajar di matematika tentang nilai rata-rata. Jadi misalkan kita punya data gitu ya, datanya tuh Y gitu, Y1, Y2, dan banyak lainnya. Di mana F ini adalah frekuensinya, jadi Y1 itu ada sekian banyak data, F1 data, Y2 ada F2 data, dan seterusnya. Maka nilai rata-ratanya kan tinggal kita lakukan seperti ini. Atau kalau dalam bentuk lebih kompaknya adalah dengan menghitung sumasia perkalian antara masing-masing Y dan frekuensinya per total frekuensinya. Nah, total frekuensi ini juga dapat dimaknai sebagai jumlah datanya ya, N. Nah, tapi kalau fungsi untuk nilai rata suatu fungsi yang nilainya kontinu,
kita akan menggunakan definisi yang ini. Jadi kalau misalkan fungsinya itu bergantung kepada X, nilai rata-ratanya itu adalah dari misalkan kita punya suatu fungsi ini ya. Nah, fungsinya itu kayak gini. Nilai rata-ratanya itu sama dengan luas area yang ini nih dibagi dengan lebar di sumbu X-nya. Berarti kalau by definition integralnya kan adalah integral dari A ke B Y dx, ini kan luas areanya, kemudian dibagi dengan panjang atau lebar di sumbu X-nya. Nah, integral dari A ke B dx. Nah, kalau kita analogikan ke fungsi sin kuadrat omega T, yang mana ini adalah fungsi waktu, dan dia itu fungsi yang periodik, maka nilai rata-rata total fungsinya ini dapat kita hitung dalam satu periode saja. Karena dalam satu periode itu fungsinya sudah mewakili seluruh bagian fungsinya. Karena kan nanti fungsinya itu periodik, karena dia periodik, dia kan berulang ya polanya. Polanya berulang, so kalau dia polanya berulang, otomatis kita tidak perlu menghitung untuk pengulangan yang seterusnya gitu. Kita cukup hitung di satu kali pengulangan saja, yaitu dalam satu periode. Nah, maka lebar X-nya itu kan nanti berarti menjadi variabel T ya, di mana T itu kan pengulangannya periode, apa namanya, pengulangannya itu kan dalam satu periode ya adalah T ya. Jadi satu per lebarnya itu berarti satu per T. Kemudian luas areanya kan sin ya fungsinya dikali dengan D dari parameternya yaitu T. Berarti kan integral dari 0 sampai T sin kuadrat omega T dt. Nah, ini by definition adalah definisi nilai rata-ratanya ya. Kemudian hubungan T dan omega itu adalah seperti ini ya. T sama dengan 2pi per omega, di mana T adalah periode osilasinya. Nah, untuk menghitung integral ini kita perlu lakukan sedikit manipulasi. Jadi sin kuadrat ini menggunakan relasi atau identitas sudut separuh ya, sudut paruh. Itu dapat dituliskan sebagai 1 min cos 2 omega T per 2. Kemudian kita bisa pecah sukunya, ini ada dua suku ya, min plus setengah dan min setengah cos 2 omega T. Jangan lupa nanti dikali T, so aku bisa keluarkan dari integral 2 dan T-nya. Untuk suku pertama itu dapat yang ini ya, 1 per 2T integral 0 sampai T dt. Suku kedua nanti adalah min 1 per 2T, kemudian integral 0 sampai T cos 2 omega T dt. Nah, kemudian untuk integral yang pertama ini cukup mudah ya, karena kan ini integral dt ya, nilainya adalah T itu sendiri, masukin syarat batasnya itu ya periode T besar. Kemudian untuk fungsi yang kedua nih, integral yang kedua, itu integral cos ya, dimana integral cos adalah sin ya. Tapi jangan lupa di dalam sini kan ada 2 omega T, maka kita perlu tambahkan nanti faktor 1/2 omega untuk mengakomodir faktor 2 omega di dalam fungsi cosnya. Kemudian masukin syarat batasnya dari 0 sampai T besar, dan ya kita akan peroleh hasil seperti ini ya. Sin 2 omega T besar min sin 0, dimana sin 0 itu kan 0, kemudian 2 omega T besar, T besarnya adalah 2pi per omega, dikali omeganya cancel, nanti 4pi. Nah, 4pi ini kan kelipatan dari 180 derajat ya. Berarti basically ini 720 derajat, dan sin kelipatan dari 180, 360 itu semuanya 0 ya. So, suku ini tuh semuanya 0. Jadi sisa nanti suku yang pertama doang, yang mana ini kan 1 per 2 T dikali T, T-nya cancel, jadi setengah. Ya, jadi pada akhirnya teman-teman, nilai rata-rata sin kuadrat omega T atau sin kuadrat fungsi periodik sinusoidal itu pasti nilainya setengah. Termasuk juga kalau teman-teman hitung yang rata-rata cosnya ya. Cosnya juga itu nilainya juga setengah. So, nilai rata-rata gaya angkatnya itu adalah setengah M omega kuadrat theta 0 kuadrat D. Nah, syarat agar manik-manik dapat meninggalkan batang berarti kan adalah gaya angkat ini, gaya ke arah atas ini harus dapat melebihi gaya beratnya. Artinya setengah M omega kuadrat theta 0 kuadrat D harus lebih besar daripada MG, alias omega kuadrat harus lebih besar daripada 2G per theta 0 kuadrat D, atau omega itu harus lebih besar daripada 1 per theta 0 akar 2G per D. Nah, ingat bahwa omega itu adalah 2V dikali F, so F-nya harus lebih besar daripada ini ya. 1 per 2 pi theta 0 akar 2G per D. Nah, nilai ini kita bisa sebut sebagai nilai frekuensi minimum. Oke, seperti itu. Nah, ini sebagai alternatif aja. Jadi bisa juga sebenarnya teman-teman kalau mau ngitung di kerangka berotasi ya. Di kerangka berotasi berarti ini tuh di kerangkanya si manik-manik ya. Mungkin aku tambahkan keterangan di sini, kerangka manik-manik. Atau lebih tepatnya mungkin di kerangka batang lah ya. Nah, di kerangka batang, si manik-manik ini mendapat gaya sentrifugal ya. Gaya sentrifugalnya adalah M
omega kuadrat D ya. Tapi omeganya ini adalah omega kecepatan sudut batangnya ya, yang bisa kita peroleh dengan turunan pertama dari simpangan sudutnya si batang alias theta dot. Nah, kalau dalam kasus ini supaya kita tidak berurusan dengan gaya normal, kita tinjau aja resultan gaya di sepanjang batangnya. Jadi gaya sentrifugal ini kan pasti sudah ada di arah sepanjang batang ya. Dan tinggal kita harus bikin gaya sentrifugalnya ini dapat melawan proyeksi gaya berat di arah sejajar batang. Artinya, karena lagi-lagi nih nilainya kan berubah-ubah terhadap waktu, so kita ambil nilai rata-ratanya. Jadi rata-rata gaya sentrifugalnya harus bisa melawan proyeksi gaya berat di arah sejajar batang, yaitu mg cos theta. Namun untuk pendekatan sudut kecil tentu cos theta-nya itu mendekati 1. Nah, Fs-nya ini kan dia mengandung M theta dot kuadrat D. Nah, theta dot kuadrat itu kan yang bergantung waktu, maka yang kita rata-ratakan theta dot kuadratnya saja. Dan theta dot kuadrat itu adalah omega theta atau theta dot sendiri. Theta dot itu kan adalah omega theta 0 cos omega T ya. Nah, maka ketika dikuadratkan kita bisa keluarkan omega kuadrat theta 0 kuadrat dikali D dan yang dirata-ratakan hanyalah fungsi cos kuadrat omega T-nya saja. Ini masanya bisa kita cancel ya. Nah, seperti yang udah aku bilang, rata-rata nilai cos kuadrat itu juga setengah. So, kita dapatkan hasil yang sama dengan pindah ruas dan diakarkan, kita dapat omeganya lebih dari 1 per theta 0 akar 2G per D. Maka F kecilnya atau frekuensinya ya lebih besar daripada 1 per 2 pi theta 0 akar 2G per D. Nah ini lagi-lagi hasil yang sama yaitu F minimumnya seperti yang tertulis ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. So, sekian untuk pembahasan DI 2-nya. Besok akan kita lanjutkan lagi insya Allah dengan pembahasan yang DI 3 ya. Silakan dinantikan saja, stay tune, dan jangan lupa subscribe Dimensi Sains. Oke, bye-bye guys.